menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua. Soal moral, integritas harus betul-betul menjaga. Ini peringatan, jadi jangan main-main. Akibat permainan terlarang, perjalanan karir Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU berakhir tragis. Karena terbuai nafsu dan juga syahwat akan kekuasaan, sang Ketua KPU divonis bersalah dan dipecat. Tapi pertanyaannya, bagaimana kasus ini bermula? Dan akankah bermuara ke ranah pidana? Bersama saya Fani Imaniar, inilah iNews Files selengkapnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dalam sidang anggota DKPP, Ratna Dewi Petalolo menjabarkan kalau Hasyim Asyari menyalahgunakan jabatan, wewenang, hingga fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.000. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900. Teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya Rp100 juta. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus ZenScreen dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga mengungkap isi perjanjian antara mantan Ketua KPU Hasyim Asyari dengan korban asusila CAT yang ditandatangani Hasyim di atas materai. Surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh Tradu. 1. Tradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2. Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak Rp30 juta per bulan. 3. Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4. Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Dan 5. Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Lebih jauh, jika Hasyim Asyari tidak menepati janji tersebut, ia akan membayar denda sebesar Rp4 miliar yang akan dicicil selama 4 tahun. Jika kelima poin tersebut tidak dapat dipenuhi, saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar Rp4 miliar yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun. Skandal Hasyim Asyari dengan CAT bermula saat bimbingan teknis Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri di Bali pada tanggal 31 Juli 2023. Hasyim mengirim info rahasia kepada CAT terkait agenda perjalanan kunjungan ke luar negeri serta materi terkait pelaksanaan BIMTEK di beberapa negara dengan caption, "Keep secret for your eyes only and not for share." Hasyim kembali mengirim pesan yang mengajak CAT untuk jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag, Belanda. CAT membalas pesan dengan meminta Hasyim membawakan sejumlah barangnya yang tertinggal di Jakarta. Selanjutnya, saat BIMTEK di Den Haag, Belanda,
tepatnya 3 Oktober 2023. Hashim Asy'ari menghubungi dan meminta CAT datang ke kamar hotelnya. Di sana, Hashim merayu dan membujuk CAT untuk melakukan hubungan badan dengan iming-iming akan dinikahi. Kami juga sudah mencoba untuk meminta klarifikasi baik dari mantan Ketua KPU Hashim Asy'ari maupun PLT Ketua KPU saat ini Muhammad Afifuddin terkait dengan kasus yang menimpa Hashim Asy'ari. Tetapi keduanya sampai dengan saat ini tidak membalas chat atau tidak merespon chat ajakan untuk diwawancarai dari tim iNews Files. Sayang sekali, padahal ini bisa menjadi sebuah wadah atau forum untuk sharing sebenarnya seperti apa, karena kita memang harus atau wajib untuk meminta dua perspektif dari pihak-pihak yang terlibat. Sementara Ketua KPU Hashim Asy'ari mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang telah membebas tugaskan dirinya dari jabatan Ketua KPU. Mirisnya, Hashim hanya meminta maaf atas kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan kepada jurnalis, bukan kepada publik ataupun CAT selaku korban asusila. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang memimpin KPU, Hashim Asy'ari terus menjadi sorotan. Hashim bahkan tercatat sering mendapat sanksi dari DKPP. Apa saja? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Pada Idul Adha tahun ini 2024, dalam khotbahnya, mantan Ketua KPU Hashim Asy'ari mengatakan manusia itu banyak memiliki sifat kebinatangan. Ironisnya, yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan asusila, pelecehan seksual, dan berulang kali disanksi. Menjabat sebagai Ketua KPU sejak 2016, Hashim Asy'ari tidak pernah lepas dari yang namanya kontroversi. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menegaskan pentingnya menjaga moral dan integritas bagi pejabat publik. Ini pelajaran penting untuk semua pihak. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Ya ini kan soal moral, soal integritas, soal ini harus memegang kekuasaan, itu harus betul-betul menjaga. Ya, ini peringatan. Jadi jangan main-main. Ya, nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Sebelum dipecat oleh DKPP, Hashim Asy'ari sudah berulang kali mendapat peringatan keras karena melanggar kode etik. Di tanggal 3 April 2023, Hashim terbukti melanggar prinsip mandiri, profesional, dan proporsional.
karena melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama dengan Hasnaini Muin, si wanita emas yang juga kebetulan merupakan calon peserta pemilu. Di tanggal 10 Oktober 2023, Hashim kembali disanksi peringatan keras karena melanggar aturan administrasi pemilu terkait pengaturan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan caleg dalam pemilu 2024. Hashim dianggap tidak mengakomodir keterwakilan calon anggota legislatif perempuan dan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Pemecatan Hashim Asyari dari jabatan merupakan pemecatan kali kedua terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum sepanjang lembaga ini berdiri. Sebelumnya, DKPP juga memberhentikan Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman. Arief dicopot dari jabatannya pada 13 Januari 2021 terkait kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. KPU itu adalah organ vital di dalam tata kelola bernegara kita. KPU merupakan salah satu aktor sentral, bahkan bisa dibilang paling dominan di dalam memastikan sirkulasi elit dan peralihan kekuasaan secara konstitusional. Ketika terpilih sebagai penyelenggara pemilu, itu merupakan sebuah kehormatan dan juga kesempatan yang tidak semua orang bisa dapat begitu. Dan sayangnya tadi ya, jabatan profesi yang terhormat yang seharusnya dijaga marwah dan kredibilitasnya justru dicederai oleh perbuatan yang sangat mencederai rasa kemanusiaan kita dan rasa keadilan. Hashim Asyari terjun di ranah pemilu sejak tahun 1999 sebagai Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya, di tahun 2003, Hashim Asyari menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2008. 2016, Hashim Asyari terpilih melalui sistem pergantian antar waktu atau PAW menggantikan Komisioner KPU Husni Kamil Malik yang meninggal dunia. Hingga akhirnya Hashim dipercaya sebagai Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027 melalui rapat pleno Komisioner KPU di Jakarta. Pasca pemecatan Hashim Asyari, sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Bagaimana nasib KPU setelah Hashim dibebas tugaskan? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dan berlaku sejak Selasa 9 Juli 2024. Bapak Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hashim Asyari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tak hanya Hashim Asyari, sebelumnya sejumlah komisioner juga pernah diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo. Tahun 2020, Wahyu Setiawan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai komisioner KPU. Wahyu diberhentikan DKPP karena terbukti melanggar kode etik berkaitan dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI fraksi PDIP Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin Kimas. Di tahun yang sama, Presiden Jokowi juga memecat Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022 secara tidak hormat karena diduga melanggar kode etik ihwal suara Pileg 2019.
Sementara itu, untuk menahkodai KPU setelah pemecatan Hashim Asyari, komisioner sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Muhammad Afifuddin akan menjalankan tugas organisasi sampai nanti terpilih Ketua KPU secara definitif. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 untuk menentukan pengganti Ketua KPU 1 kali 24 jam. Memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Melalui akun X pribadinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak untuk menjadi penyelenggara Pilkada 2024. KPU harus segera mengambil langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik, terlebih Pilkada sudah di depan mata. Secara kelembagaan, KPU harus segera berlari, berbenah, dan memperbaiki kinerja mereka serta mengevaluasi dengan sungguh-sungguh cara kerja internal dan juga jajaran mereka supaya peristiwa ini menjadi yang terakhir di kelembagaan KPU. Pilkada sudah di depan mata, 37 pilkada gubernur dan 508 pilkada kabupaten kota. Pemangku kepentingan perempuan itu salah satu aktor utama. Pemilih kita setengahnya adalah perempuan. Aktivis partai banyak yang perempuan, pemantau pemilu, lalu juga media. Jadi kalau penyelenggara pemilu yang merupakan pejabat publik dengan intensitas interaksi dan kerja bersama pemangku kepentingan perempuan yang sangat intens, tetapi kemudian punya intensi atau tendensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, wah itu bahaya sekali begitu ya. Jadi ini yang menurut saya KPU bukan hanya kemudian memaknai pemberhentian Hashim Asyari sebagai sesuatu yang memang harus dihadapi, tetapi juga wajib berbenah begitu sehingga ada rasa aman bagi perempuan, baik dia perempuan politik, perempuan penyelenggara pemilu, pemilih, atau siapapun ketika berelasi dengan penyelenggara pemilu. Karena nafsu yang bisa dibilang hanya sekejap, belang Hashim Asyari pun tersingkap. Tak tahan godaan harta, tahta, dan yang paling berbahaya, wanita, marwah sang mantan ketua KPU pun runtuh seketika. Pilkada sudah di depan mata. Tentu saja moral, etik, dan juga integritas para anggota KPU pun diuji. Karena kita ingin pemimpin Indonesia ke depannya tidak akan mencederai demokrasi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahannya, karena kami sudah memberitahukannya.